Monggo Mas. Iya. Ada teh, ada kopi. Iya enggak apa-apa. Diprok seperti ini. Kalau sehat biasanya tidak mengulangi masalah. Ini loh tamu-tamunya itu. Oh gitu. Jadi kita pakai tikar. Gitu. Tapi tidak mengurangi Rasa hormat. Membawa sabun Ini sabun mandi. iya Pak Kom, kita harus punya produk-produk sendiri. Nah beliau ini kan yang berinisiasi untuk membuat sabunku. Maksudnya gimana ini? Iya, sabunku. Sabunku kan? Iya, Sabun sabun, kowe. Tetap sabun. Iya iya. Oke. Ini Bulat ya. itu loh. Bulat. Ada anu yang belum diwadai. Iya. Tapi ada baiknya saya buka dulu. Buka dulu aja. Ya. Oke. Pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. kepala saya kepotong nih. Lurus saja. Ya. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu lagi bersama heknya Mas Alek. Ya. Berarti kita ada di acara Wedangan. Dan wedangan untuk hari ini kita tidak makanan nih, Apa? sabun. Sabunan. Sabunan ini. Ya, ada produk sabunku yang Diasto dibawa oleh beliau-beliau yang ada di sini bertiga. Dari kita perkenalan dari ujung dulu dengan Mas siapa ini? Fauzan saya. Oh ini ya. Iya. Terima kasih. Nama saya Abdul Wahid Abdullah. Iya. Dari mana ini? dari Solo. Oh Solo. Iya. Iya. Sebagai Bikonda, Surakarta. Kalau pindah itu berarti daerah. Ya tengah ada Pak. Ya, perkenalkan nama saya Joko Alpandi, ya dikenal dengan nama Pak Jovan. Saya tim produksi sabun ekoenzim dengan merek sabunku ini, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau produsennya ya ini ya. Betul ya Pak Jovan. Iya, betul, Pak. Ya. Kalau ini siapa ini Mas Usman. Muda ini? Mas Usman, Ya. Bin Affan, Bin Jovan, Bin Jovan. Mas Usman. Iya. Iya. Esok kuliah? Kuliah. Masih kuliah ya? Masih kuliah Nah, di ya di mana? UNS. UNS, ya. apa ini? Sebagai apa? Saya sebagai Kelipatan di sabunku ini. bagian operasional. Jadi Pembuatan. ya pembuatannya. Oh, produksi ya. Ya. Oke. Mas Usman, Pak Jovan, dan Pak Abdul Wahid. Ya. Nah ini sabunku ini ya. Ini gimana ini? Awal jadi muncul sabunku itu gimana Iya. ceritanya soalnya? Jadi awalnya itu juga dari nasihat Al Ustadz juga, bagaimana warga MTA ini bisa lebih meningkatkan kemandirian kita untuk memperkuat pilar-pilar peradaban itu. Jadi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kemudian salah satu dari kemandirian ekonomi itu adalah kita bisa memproduksi untuk kebutuhan dasar kita sendiri, seperti itu. Kemudian kita juga melihat keadaan terkini bahwa kondisi saat ini ada perang Israel Palestina seperti itu. Kemudian banyak produsen-produsen yang terindikasi berafiliasi pada mereka. Nah, jadi kita ya berupaya untuk memberikan alternatif produk yang mana kita bisa menghindari produk-produk yang terafiliasi itu. Nah, kemudian dari pimpinan perwakilan Kota Surakarta itu mempunyai wacana bagaimana kalau kita membuat produk dalam hal ini sabun yang nanti bisa dipasarkan ke warga sendiri untuk kalangan sendiri, kemudian juga mungkin hasilnya juga sebagian untuk fisabilillah, juga melibatkan dan berkolaborasi dengan pemuda seperti itu. Jadi akhirnya kita tentukan membuat sabun sendiri. Ya. Itu karena ya konsumsi. Ya kan setiap orang sabunan tuh Pak. Nah, Atau mungkin ada yang kira-kira bisa akan membuatnya punya
tenaga profesional. Jadi kemudian untuk tadi ada dari wacana tadi, kemudian kami dari Pikonda Surakarta itu mencari siapa ya kira-kira yang bisa membantu kita untuk membuat sabun ini. Kebetulan di tokoku yang biasanya di depan Ahad Pagi itu ada punya stand itu, itu ada Venus. Jadi Bapak Joko dan Ibu Titin yang sudah mengadakan penelitian. Ya, mengadakan penelitian dan sudah membuat sabun itu, menentukan di situ. Jadi kita tidak lanjuti bagaimana kalau bisa mengajari kita untuk membuat sabun itu gitu. Ya, jadi kita langsung belajar kepada beliau, kemudian ya dengan segera saja itu kita bisa produksi gitu, agar bisa segera untuk memberikan alternatif tadi itu sabun untuk warga kita sendiri. Jadi ada pelatihan juga gitu ya awal-awalnya gitu untuk Pikonda atau jadi kita ke tempat beliau, kemudian kita diajari, ada pelatihannya membuat sabun itu seperti apa. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan pemuda, kami ini juga termasuk Mas Usman ini ya, yang kemudian juga kita kolaborasi untuk membantu proses pembuatan itu. Jadinya akhirnya segera direalisasi pembuatan sabun itu. Ya akhirnya diproduksi untuk batch pertama 1.000 waktu itu, 1.000 untuk dipasarkan untuk pertama ini kita ke warga perwakilan Kota Surakarta dulu untuk pertama-tama ya. Sudah diedarkan ya? Sudah, tapi untuk kalangan sendiri. Untuk kalangan. Ini fokus ke produk. Nah, kalau sabunku ini, kalau di sana ada bermacam-macam warna itu ada. Apa saja itu? Aroma, Pak. Aroma, Pak. Nah, aromanya apa saja ini, Mas? Aromanya kita yang paling banyak itu yang putih itu aroma sereh. Sereh. Ya, Kayak mandi serai ini. Ya, agak hangat gitu mungkin. karena kan sabun herbal jadi wanginya yang cocok. Di rumah sudah ada ini. Oh iya. Kalau yang coklat ini apa? Yes. Kalau yang coklat itu vanila. Oh, vanila. Oh, rasa vanila. Ada dua berarti dua jenis. Varian. Ada 3. Ada yang pink itu. Ada pink. Ya, itu aroma mawar. Ya. Terus kemudian di sini itu semuanya sebenarnya ada kemasannya ya, ada bungkusnya. Ada. Ya, Semuanya. Iya. Itu Memang ingin ditunjukkan aja. memang ingin ditunjukkan ya. Ya, warnanya juga beda-beda. Oh, ya. Itu mempengaruhi ya, bahan itu mempengaruhi hasil jadi produk. Kalau bahan dasarnya sebenarnya sama semua. Bahan dasarnya sama ya. Ya. Tapi ketika kita kasih parfum yang beda kan kita juga ingin produknya tampilnya beda biar bisa dibedakan kan. Mudah membedakannya nanti. Ya. Ini dari kuliah ada kaitannya juga ya membuat kayak gini tuh. Kalau membuat sabunnya sendiri tidak ada, tapi kan saya kuliahnya di teknik industri, ya kita emang belajar gimana menjalankan sistem produksi. Ke Pak Jovan. Ini Pak Jovan bisa menerangkan Pak proses gimana tuh cara membuatnya sabun itu? Iya. Jadi awalnya memang sabun ekoenzim ini diproduksi lewat UMKM dan pembinaan. Ini sebenarnya sudah lama Pak. Jadi untuk pembuatan sabun ekoenzim ini. Nanti bagaimana cara memproduksi ini Mas Usman ini yang terkait langsung lah. Namun kalau melihat dari sabun ekoenzim ini banyak kelebihannya Pak. Apa itu? Iya, banyak kelebihan. Jadi sabun ekoenzim ini adalah sabun netral ekonomi. Yang saya mengubah dari sabun-sabun bahan-bahan kimia kita ubah menjadi bahan-bahan organik yang alami. Lebih aman itu Pak. Ya. Dengan penambahan ekoenzim itu sendiri. Nah, sabun ekoenzim itu sendiri yaitu ya dapat bekerja secara dream clean Pak. Artinya dapat menyeluruh sehingga bisa membersihkan kotoran dan sekaligus mampu mendegradasi kotoran
secara cepat Pak ini. Jadi ini Lebih bersih ya? iya lebih bersih itu Pak, lebih bersih, lebih bersih, lebih halus. Lebih halus. Ya kesimpulannya dengan menambahkan ekoenzim ke dalam formulasi sabun akan menghasilkan sabun yang kaya akan antioksidan dan enzim sehingga dapat membersihkan dan sekaligus menyehatkan kulit dan ramah lingkungan. Ya. Sebentar. Ekoenzim itu kayak apa sih? Ya. Ekoenzim itu adalah suatu cairan yang dapat dibuat dengan cara fermentasi limbah organik, Pak. Limbah Kalau selama ini yang saya tahu itu untuk pupuk. Iya. Sebetulnya tidak hanya pupuk, Pak. Hampir beribu-ribu kegunaan ekoenzim itu, Pak. Ya. Salah satu yang kita praktekkan yang kita gunakan adalah untuk pembuatan sabun ekoenzim ini, Pak. Ya, berarti ya sesuai dengan itu kembali ke alami. Ya, back to nature ya. Dikatakan dari limbah organik. Limbah organik. Ya, bisa kulit buah, kulit sayur, bisa ya. Iya. Ekoenzimnya Ekoenzimnya terbuat kan dari itu. Ya. Kalau ini harganya berapa? Di pasaran 5.000. Pasaran Ya, karena ini memang sabun alami, jadi memang juga agak produksi. mahal sedikit. Iya, sedikit Kalau lebih. biasanya kan cuma 4.300. Ya, sedikit lebih mahal karena memang tadi tuh sabun alami ini terbuat dari bahan-bahan yang lebih alami seperti itu. Sehingga kalau panjenengan survei juga kalau di pasar itu juga memang sabun-sabun alami itu memang harganya lebih mahal dibandingkan sabun-sabun yang ya lebih banyak bahan kimianya seperti Mas itu. Wahyu juga pakai sabun ini. Pantesan ini Bang semua wajahnya. Bersinar. Saya udah pakai kok sabun ini. Oh, Dari mana? Oh ya, istri itu Pemasarannya gerakan ibu. betul khusus ibu-ibu. Oh iya. Oke. Jadi juga melancarkan Ya, membantu. kegiatan ini. Ya, terima kasih. Malah yang aroma serai itu, Pak, itu dapat mengurangi gigitan nyamuk itu, Pak. Nah, Itu aroma serai itu iya. Lavender Iya. Aroma serai itu dapat mengurangi gigitan nyamuk itu. Iya. Pak. Iya. Cuman harus menyesuaikan diri karena selama ini kan kita menggunakan produk yang sono itu dengan berbagai parfumnya itu loh kan kita nggak pernah pakai Iya. nah kan serai terus masuk dipakai itu kan biasanya sering diminum. Nah, Iya kan? Iya, ada. Medang serai setelah itu ya. Nah itu terus ini dipakai itu memang harus membutuhkan beberapa waktu, beberapa hari untuk Penyesuaian ya. untuk menyesuaikan Minyak telon serai juga. Nah, punya teman saya. Itu ya. Tidak masalah itu ya. nggak masalah ya. Kita nggak main-main ke tempat produksi. Iya. Monggo. Ini Tempatnya. foto-fotonya. Ya foto-fotonya, monggo Mas. Kalian aja.
gambaran ya. Kalau untuk prosesnya Mas Usman bisa diceritakan gimana? Awal itu buat sabun itu gimana sih? Oh ya, jadi sabun ini bahan dasarnya itu kan ada 2 intinya. Apa? Yang pertama itu alkali, di sini kita pakai NaOH yang untuk sabun batang, sama lemak. Lemaknya itu untuk yang sabunku ini kita pakai minyak sawit sama minyak kelapa. Oh, apa pertimbangannya itu? Minyak sawit itu berguna untuk badan sabunnya sendiri. Jadi dasar sabunnya biar dia bisa keras, padat, kita pakai minyak sawit. Terus untuk membersihkan dan untuk busanya biar banyak, ditambah minyak kelapa. Jadi kombinasi 3 itu. Kombinasi ya. Ya. Terus Bahan tambahannya kita ada ekoenzim tadi yang saya disebutkan. Itu sebagai bahan aktif alaminya yang juga membantu membersihkan, terus juga ada khasiatnya juga. Terus ya itu kita bahan-bahannya. Ya. Terus prosesnya dicampur. Jadi tadi ada blender. Di video ya, hand blender gitu ya. ya. Oh. Tadi ada di videonya kan, Iya. gitu di mangkok itu kita masukkan minyak, kemudian larutan NaOH-nya. Kayak bartender gitu malah. Masak kopi ya malah. Kayak gitu. Terus kasih minyak tadi. Ya, minyaknya kita campur dulu dengan ekoenzim, Oke. dengan parfum juga, sesuai nanti pengen wanginya apa. Terus kita kasih larutan NaOH-nya, biar jadi kental, biar jadi keras, jadi sabun. Campur pakai hand blender, sudah mengental, terus tuangkan ke saringan. Oh, disaring. Tuangkan ke cetakan. Cetakan. Ya, Oke. cetakannya pipa tadi. Itu ditunggu 24 jam, dikeluarkan besoknya. Habis itu dipotong-potong. Itu udah keras itu? Belum. Belum itu. Habis dipotong-potong masih ditunggu kering dulu. Berapa Curing. waktu pengeringan? Kira-kira ya 2 mingguan. 2 mingguan. Ya, Dijajar gitu atau gimana? dijajar. Dijajar. Seperti tadi di gambarnya kan ada di ruangan itu, kita ada ruangan curing, sabunnya ditata, kita keringkan di situ. Ada tambahan apa? Kipas atau apa gitu? Atau Ya dilengkapi kipas lebih baik. Oh, lebih baik. Iya, lebih baik. Kalau yang dijalankan gimana? Ada pemanas atau hanya ya nunggu angin-angin gitu? Diangin-angin gitu? Ya alami aja Pak. alam? Ya, Oh, nggak di alami. PP ya? Ya, enggak. Gabah itu. Alami aja. Iya. Tapi kalau musim penghujan agak lama lagi, lebih 2 dari Nanti 2 minggu. bisa ditambahkan kipas tidak apa-apa. Kipas Kipas itu. kipas duduk ya, kipas. Untuk pengeringan ini Untuk ya. pengeringan ya, lebih kering. Itu sudah dipotong-potong baru diangin-anginkan. Ya, dia dipotong baru diangin-anginkan itu Pak. Ya. Ini diukur ya berarti. Berapa senti ini? Hitungannya pakai berat. Oh, ditimbang. Iya. Ya. Oh iya, tadi ada. Tapi Ditimbang. Setelah itu baru nanti 2 minggu selesai packing. Ya. Packing ya. Ya, terkait dengan ini ya, bentuk kemudian model begitu. Model baru-baru kan memang bulat-bulat begitu, yang saya tahu yang model sabun serai, sabun apa itu bulat-bulat. Nggak mencoba menawarkan lebih dibentuk, ada stempel produk namanya itu sabunku begitu, tertulis di sabun begitu, atau tidak? Belum ada pertimbangan di situ. Untuk saat ini kita masih fokusnya ke produksi dulu, soalnya kan ini juga masih terbatas, tenaga kerjanya sebagian juga masih mahasiswa, kan ada urusan kuliahnya, jadi kita masih fokus ke produksi dulu per batch, kira-kira ya satu sesi produksi kita produksi 1000, launching 1000, keluarkan 1000, keluarkan dulu. Sehari berapa produk? Hitungannya nggak sehari, karena kan tadi kan dimasukkan cetakan dulu, besoknya baru bisa dikeluarkan. Jadi kita ini 1000 unit itu kira-kira produksinya 3 hari. Terus pengeringan 2 minggu, packing sehari. ya karena masih terbatas. Iya. Sementara aja. Kalau perputaran produk berapa per harinya itu terjual, Mas? Kalau terjual kita belum mempunyai angka pasti, tetapi memang kita pasarkan itu untuk warga, sementara untuk warga kota Surakarta itu memang lewat cabang-cabang, kemudian juga berapanya itu menyesuaikan dengan kebutuhan dari cabang-cabang itu. Jadi
nanti kita rekap lagi penjualannya itu ya setelah dari cabang-cabang itu nanti kita kirim, nanti sudah stok menipis kita baru produksi lagi. Sementara seperti itu. Kalau dalam pabriknya di Grogol, di tempatnya Pabriknya di Pandian Pak Jovan di Pandian Grogol. Pandian RT 2 RW 2 Grogol Sukoharjo, Pak. Nggih. Pandian Grogol Sukoharjo. Grogol Di Sukoharjo. dalam jenengan. Nggih. Di situ. Ya belum ada inovasi karena biasanya kalau di Nafar itu rata-rata membawa sabun cair gitu. Nah ini apakah nantinya Ya. ke depan Ya, ke depan. langsung cair, yang dibuat yang cair tinggal ngotot gitu. Kalau ini kan Ya. kadang-kadang kalau dimasukkan di anu sudah basah itu, Ya, ya. masuk di anu kan jadi bau malah. Betul betul. J. Kalau cair gimana? Apakah lebih cepat produksinya? Tidak. Cair malah lebih cepat, Pak. coba. Iya, lebih cepat. Nggak perlu pengeringan kan kalau pengeringan. Di samping ini kan yang untuk yang launching ini yang, tapi kalau yang di rumah aja kita produk sabun cair, sabun laundry itu, Pak. Oh. Itu sabun cuci itu. Sabun mandi cair ya malah bisa malah lebih cepat. Malah lebih cepat. Ya, lebih cepat, lebih cepat. Tinggal nanti, iya ke depan otomatis kan mikir kemasan. Kalau produk kayak gini kan tinggal kardus aja gitu masukkan. Iya, iya. Sedangkan yang cair itu harus punya cup. Mungkin ya botol-botol seperti itu. Iya. Ya, nanti memang kita bisa jadi nanti kita juga produksi untuk diversifikasi produk ya, selain batang mungkin nanti cair, kemudian nanti sampo, kemudian Termasuk bentuknya juga bisa ya divariasi. betul. Jadi, Kalau saya perhatikan kan kayak gini kan biasanya sabun disesuaikan dengan kalau batangan loh ya. Kan ada yang bulat, Ada yang oval, oval, gitu. ada yang oval, ya, ada yang oval, Ovalnya agak ya Ya. cekung itu kan menyesuaikan tangan ya, betul. jadi templok kayak gini ki orang Ya, tidak gampang. Iya, Nah, ini kan ke situ inovasi. Iya. Hanya masih terkendala alat. Betul. Sudah ada, Pak, alatnya. Oh, alatnya. Yang oval sudah ada. Yang oval sudah ada. Sudah cetak, punya. Pak? Ya, alatnya pesan itu, Pak. Ada. Online itu. Sistem Iya. kerjanya gimana itu? Kalau Ya bisa dicetak biasa, Pak. Cetak Cetak biasa ya. kayak gendeng itu cetak gendeng Iya, itu enggak? karet, Pak. Bentuknya itu karet. ya. Oh, tinggal tuang gitu berarti. Iya, tinggal tuang gitu. Itu praktis malah tinggal itu, Pak. Iya. Oh. Ya, ke Kalau ini depannya kan nanti mungkin. karena ini diproduk besar-besaran biar cepat ya itu. Nah, itu. Yang ini. Iya, ya itu. Sebetulnya juga kotak juga bisa ada. Ya. Kebetulan tidak bawa sampelnya ini. Ya, mungkin kalau apa masih sederhana seperti itu, kalau macam-macam gitu masih bikinnya lebih lama. Kecuali kalau nanti skalanya sudah industri pakai mesin seperti itu. Ada pabrik Ya, juga. betul. Mungkin cetakannya juga lebih cepat gitu. Karyawan juga lebih banyak ya Mas Yana. Dengan kepala divisinya. Juga divisinya. Amin. Kan ke situ nanti arahnya. J. Ya setuju kan Pak Gomez? Bulat pun juga nggak apa-apa, tetangganya ada pitok, Mereknya ya, pakai akrilik ya. timbul. Ya, awal timbul. Ini udah berapa lama ini berarti belum memproduksi ini? Oh, jadi wacana tadi itu juga baru akhir Mei, kemudian mulai produksi itu baru Juni kemarin. Jadi memang belum lama. Memang niatnya nanti ya mudah-mudahan bisa berkembang, kemudian produksi ini bisa diterima oleh warga sebagai alternatif dari produk-produk yang sudah ada tadi, kemudian sehingga kita bisa terus meningkatkan kualitasnya, kemudian juga diversifikasi produknya, seperti itu. Ini kan sudah disosialisasikan J. di luar ataupun dari apa namanya di luar Pikonda Solo, J. perwakilan Solo. Kalau yang ingin mendapatkan ini bagaimana? Ya, caranya gimana ini? Misalnya di luar kota pengen beli itu teknisnya gimana? J. Bisa. Jadi bisa kalau yang dari luar kota bisa langsung ke tokoku ketika Ahad pagi. Kita display di sana juga. Kita nanti bisa juga menghubungi Bapak Darwanto yang biasanya juga ada di tokoku, atau mungkin nanti di layar bisa dicantumkan nomor, nomor atau kita sebutkan. sebutkan. J 085 Oke.
601 488 515. Ya, sekali lagi. 085 601 488 515. Iya. Pinter Mas Santo. Apa? Nomornya. Orang ngapal, Pak. Tolong diulang. Nomor, nah itu di layar kaca Anda sudah itu. Kalau butuhkan nanti di luar kota bisa kontak-kontakan, tanya-tanya terlebih dahulu. Di Kulak juga bisa. Bisa. Di Kulak ya. Insya Allah Jadi nanti bisa. pakai harga Ada, Kulak. ya. Kan ada batas minimal berapa Ya. harganya. Gitu. Nggih. Kalau sudah dibeli perwakilan yang lain kan oke, Pak. Iya. Gitu. Nanti produksi semakin Ya betul. semakin Memang tujuannya nanti mudah-mudahan bisa diterima dan bisa diterima di perwakilan-perwakilan yang lain seluruh Indonesia. Iya, boikot tapi juga ngasih solusi. Iya, Jadi tidak hanya sekedar oke yo boikot kan. Nah, terus sabunannya awake dhewe kan gopo kan gitu. Pakai sabun. Samponnya pakai apa gitu. Karena ekonomi kan dikuasai oleh itu. Ya. Makanya kita langsung aksi. Ya. Gitu ya. Betul. Memberikan alternatif langsung gawe sabun. Ya. Ya, itu jelas dari kita Oleh Untuk kita. oleh kita Dan untuk kita. Untuk kita. Oke. Ya ini di kemasan ada tulisan baru gitu. Ya. Ada yang tulisan lama nggak? Apa ini dok? Ada. Yang di lama belum Oh, beredar. ini. Udah nggak beredar yang lama. Ya, betul. Ini baru dibuat ini. Baru dibuat karena memang Konsepnya apa Pak ini? ya baru. Baru diproduksi. Iya. Baru diproduksi. Baru diproduksi. Nanti berikutnya lebih baru mungkin seperti itu. Ini orang ditulis sih. Iya. Ditulis kan. Oke, nanti ini ke apa ya? Nanti ke desain juga sudah mulai dipikirkan lagi. Iya. Lebih apa? Jelas, lebih mudah diterima. Iya. Gitu. Nanti kan arahnya ke sana. Iya. Gitu. Dalam menyiapkan bahan-bahan tadi Pak Jovan ya, Nggih. kan produksi 1000 apa batch namanya. Ya, 1000 batang itu batch. Dibutuhkan berapa banyak limbah organik untuk ekoenzim bahan? Untuk produksi sabun ekoenzim sabunku ini, jadi ini memang kita produksi ini sabun ramah lingkungan, Pak. Jadi tidak limbah sekali. Ya awalnya memang ekoenzim itu sendiri adalah untuk menyelamatkan bumi, Pak. Jadi dari limbah organik yang tidak berguna itu kita olah menjadi ekoenzim tadi dengan cara fermentasi itu tadi. Ya. Persentase berapa Pak? Berapa Iya. persentase untuk ekoenzim itu? Ekoenzim itu dibuat dari perbandingan 1:3:10. 1 itu adalah gula merah, 3 itu adalah limbah organik, bisa kulit buah, bisa kulit sayur, kemudian 10-nya itu adalah air. Perbandingan 1:3:10. Dan lamanya juga ada mengenai, Pak. Dapatnya dari mana limbah-limbah itu? Oh, limbah-limbah sudah di rumah tangga bisa, di masyarakat itu untuk di orang penjual rujak itu juga. Ya itu pasti ngupas. Iya, pasti ngupas itu. Sudah kalau ke pasar itu sudah Mudah didapat. mudah didapat. Mudah didapat. Kalau ekoenzim dibandingkan dengan Mas, ekoenzim itu terus digabungan dengan instrumen yang lain, bahan-bahan yang lain itu persentasenya berapa ekoenzim masuk ke sini? Aduh, kalau angka persisnya lupa ya Mas. Soalnya kan ada hitung-hitungannya harus. Tapi ada kan? Ada. Tetap ada kan? Ada. Apa persentase masuk? Iya. Ada rumusnya ya. Soalnya kan itu nanti spesifik. Jadi kalau minyaknya berapa gram, NaOH-nya harus berapa gram. Terus nanti ekoenzimnya juga berapa, itu pengaruh semua. Itu rumus? Iya, ada resepnya. Ada resep. Oh, resepnya. Iya. Wah, tidak hanya makanan ya. Sabun. Sabun pakai resep. Pakai resep. Oh. Ini resepnya dari apa Pak Jovan? Iya, dari Nyonya, Pak. Kebetulan ini sebenarnya yang lebih ahli itu Nyonya itu, Oh, karena gitu. ya background pendidikannya. Background pendidikannya. Iya. Bunya apa namanya? Bu Suryati, Pak. Bu Suryati. Iya, Bu Suryati. Oh, gitu. Punya keahlian itu. Keahlian itu, iya. Bu Jovan. Bu Jovan. Iya. Bu Jovan. Iya. Berarti Dan kemudian ini Pak, kalau apa? Ini kan baru Mei. Ya, kan? tadi wacananya itu produksinya baru Juni.
Oh, malah Ya. Juni ya, malah Juni. Juni, Nah, Agustus sudah banget. sebelum Juni itu produk apakah yang sudah dibuat oleh Bu Sur? Belum. Bu Jovan. Oh, Bu Suryati, Oh, ya. Bu Suryati, Bu Suryati. monggo. Hmm. Untuk pemanfaatan ekoenzim sebetulnya banyak Pak. Jadi banyak. Ya, sebelumnya apa yang yang dibuat? sudah diproduksi ya ini sabun ini sudah lama ini Pak. Jadi karena hanya beredar pada lingkungan teman, Iya. teman kuliah. Nah, sebetulnya juga secara online itu juga sudah ke jauh-jauh Pak itu Pak. Oh, sudah buat berarti sudah dulu. sudah buat. Jadi sudah dibuat. Selain produk sabun ini juga sabun body ada juga, sabun muka juga ada. Kemudian ya sabun muka sendiri. Kemudian sampo ada juga produksi. Kemudian ada juga sabun cair. Sabun cair itu ya sabun cair body ini, sabun body. Kemudian sabun laundry juga produksi. Itu sudah punya market Pak ya. Iya. Sabunnya itu buat di apa namanya? Buat asah-asah. Ya bisa Pak, itu juga kemarin saya baru buat itu untuk pencuci piring dan Di piring. Ya. peralatan rumah tangga Pak. Iya. Sudah ada mereknya, sudah dipasarkan. Sudah dipasarkan tapi belum bermerek. Ya tinggal nanti kita beri merek. Ya. Itu warga kita yang laundry kan juga banyak. Banyak. Iya, Yang banyak. mendirikan laundry itu loh maksudnya. Betul. Jadi nanti kalau bisa dari warga-warga kita yang laundry itu kita kalau bisa ambil ke sabun kita itu lumayan sekali Pak. perputarannya kan perputarannya iya. Itu. Dengan Jadi punya dari- keahlian buat produksi pulaan ke jenengan bela beli bolo. Bolo di bolo warga Pak. Ya. Kalau itu sabun, bisakah membuat produk ini parfum Pak? Parfum. Oh kalau parfum belum mencoba Pak. Artinya, Pak. Orang. Ya. Ya, untuk Kalau parfum belum mencoba Pak. Ya belum mencoba. Karena itu Terus terang saja. menurut saya kalau prospeknya belum bagus sih. meneliti belum mencoba, saya ada. Iya. Bisa mungkin Mas Rudi Maksudnya gimana? mencoba. Parfum itu malah itu yang laundryan Pak Anu itu yang di Kartosuro apa Kartosuro. natural apa itu. Buat sendiri atau natural. Buat sendiri. Sudah pernah tangan juga. Iya. Itu buat parfum untuk semprot laundrynya itu. Untuk pewanginya Wanginya. Ya. laundry. Enggak, ini parfum biasa itu loh, parfum manusia. body ya. Parfum body. Iya. Ya. Parfum body. Itu nanti penyiar kasih satu itu kamu narasumber biar Iya. Lebih pede. Jadi kalau nanti apa 2, 3, 4 variannya apa gitu kan macam-macam ini kan sangat prospek. itu sama kebutuhan ya sama seperti ini kan ya Ya mungkin. harian kebutuhan harian Iya benar. otomatis Benar dipakai setiap hari. dipakai setiap Ya. hari. Kalau sabun begini, kalau setiap hari dipakai itu kalau di rumah ada 5 orang, begitu ini habis di berapa hari Pak kira-kira? Seminggu mungkin. Jadi Kapan? penggunaan sabun ekoenzim ini Ah. ini sampai kecil Pak, jangan dibuang Pak, udah dihabiskan itu ya Pak. Ah, iyalah. Ya, dihabiskan sampai tipis gitu enggak Pak? Masih bisa, ya. Masih bisa. Masih. Oh, digunakan. kadang-kadang Masih itu masih berbusa. tipis Iya. Pak, gabung ke Iya, gabung ke. Kelet kayak ya. Iya. Tapi ngalamin nggak masa-masa Iya. Iya, masih Bisa digunakan sampai tipis sekarang masih ya Ya. Iya. Asal ya apa ya itu dikasihkan tempat sabun aja enggak apa-apa itu Pak. Ya, jadi Maksudnya walaupun udah kecil gitu masih Iya, bisa masih sabunan bisa gitu masih digunakan. ya masih berbusa masih berbusa bisa itu, Pak. digunakan dengan baik gitu. Jadi, iya. kelebihannya Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, undang itu malam hari ini bagi Anda yang bertanya terkait dengan produk sabunku yang diprakarsai oleh Bikonda Solo. Ada pemiliknya Pak Jovan dan produksinya Mas Usman. Silakan tanya-tanya produk, telepon di 0211 679 3000, SMS WA di 0811 255 3000. Ya, kita masih nantikan untuk yang bertanya karena ini produk ya Jawa benar-benar bermanfaat ya. Iya. Dan sudah ada feedback
dari pengguna begitu tentang produk ini? Gimana responnya? Ya, jadi sementara ini banyak juga yang berkomentar baik, bagus, termasuk dari orang Jogja juga itu ada yang sudah pakai terus bagus Jogja. Mas gitu ya, ada sempat ya mungkin dari temannya gitu. Tapi warga juga. Ya. Nah, terus kemudian tapi karena ini produksi awal-awal ya kita tidak menutup kemungkinan karena ya pasti masih banyak kekurangan baik dari bentuk, kemudian mungkin aroma, mungkin ada yang merasa kurang ini ya, aromanya masih kurang kuat ya, kurang kuat seperti itu. Kemudian mungkin ya busanya masih kurang banyak seperti itu ya, kita terima kritik itu karena nanti kedepannya ya kita perbaiki, kita tingkatkan terus kualitasnya. Kemudian harapan kita ya nanti semakin banyak yang bisa menerima dengan baik. Saya tambahkan itu, saya tambahkan itu. Jadi sabun EcoEnzyme ini sebelum saya itu keluarkan produk ini Pak, itu sudah saya lakukan uji coba, testimoni dan segalanya. Iya, jadi tidak sembarangan. Jadi testimoni dari kalangan mahasiswa itu Pak, ya itu saya punya dokumennya itu testimoni. Kemudian paling itu hanya, ini kok kurang busanya itu. Iya biasa. Beda. Jadi untuk air itu dibagi menjadi dua, Pak. Jadi yang pertama itu air sadah. Air sadah itu yang mengandung garam-garam dan air lunak. Jadi daerah-daerah yang kesadaran airnya itu tinggi, dikasih sabunnya ada apa ya tetap busanya kurang begitu banyak. Gitu. Nah, gitu loh Pak. Iya itu Pak itu. Beda air, beda. Bisa jadi bisa. Isunya ya. juga beda. Iya, banyaknya busa. Mau nambahkan sedikit juga. Banyak juga boleh. Banyak nggak apa-apa. Ya itu kan salah satu bentuk masukan yang kami terima juga. Karena kan ya gimana lagi kalau rumahnya airnya air sadah, ya hasilnya ya kayak gitu kan. Nah, air sadah gimana? Air sadah itu air yang banyak mengandung garam-garam. Itu daerah mana berarti? mineral, Sekitar Pak. daerah mana biasanya? Biasanya Pantura begitu? gini Pak. Jadi kalau air sadah itu gampang Pak. Ya. Kalau kita rebus di bawah ketel itu mesti ada endapan kerak itu sudah itu kesadannya tinggi. Kalau tidak sedikit berarti kesadannya itu gampangannya gitu Pak itu Pak. Iya itu air sadah Pak. Iya. Terus Mas. Terus itu kan udah kami terima. Nah, untuk memfasilitasinya gimana ya? Kita coba lagi di batch kedua ini. Kita kan sudah mulai produksi lagi. Oh ya. Ada sebagian produk yang kita uji coba pakai resep baru. Jadi kita tambahkan bahan lain. Itu kita pakai asam sitrat, sitrun itu untuk coba menetralisir kesadaran airnya. Jadi ditunggu aja nanti di batch kedua ini sabunnya. Saya kan yang udah pakai. Gimana testimoninya? Betul, busanya kurang. Iya bisanya. Bukan karena airnya, karena kan sebenarnya pakai sabun-sabun yang lain, perbandingannya kan seperti itu. Ya wajar sih. Dibandingin kalau tuh sing Debian kan busanya oke. Memang Ya mungkin karena itu bisa tadi. itu. Iya. Jadi kurang munduk lah kalau ini dibandingkan dengan pakai sabun biasanya yang lain itu. Ya, mungkin tapi mungkin relatif sabun alami itu memang mayoritas memang lebih sedikit dibandingkan sabun-sabun yang non alami itu tadi. Ya, mungkin sepertinya kalau saya tidak begitu munduk itu bukan karena airnya. Kalau saya mikirnya karena herbalnya itu malah ada herbalnya itu, jadi langsung memaklumi memang produknya ya memang bukan deterjen. Itu kan ada sabun isinya yogurt parfum Ini kan sama kedua. deterjen. Ya. Ini sudah. Oh bukan. Ya. Kedua. Yang ini ya. Yang ini udah. Oh, ya. Ini udah ini. Baru itu lah tulisannya baru. Masih harus nyoba saya. Ayo. Monggo. Cuci muka di sini. Cuci muka di sini. Ya, karena ini bahannya 100% ini herbal semuanya atau ada yang kimia ada NaOH. Disebutkan itu N2H. NaOH. Ngerti aku. Iya. Nah, Gimana? NaOH Pak. NaOH ya. Ya Itu cairan. enggak, kita tambahkan juga itu. Dalam reaksi kimia itu reaksi yang menghasilkan sabun itu adalah lemak. Lemak itu lemak bisa, minyak bisa. Bedanya lemak dengan minyak. Kalau lemak itu padat Pak.
Kalau minyak itu cair. Itu kalau direaksikan dengan NaOH akan menghasilkan sabun dan gliserol itu Pak. Jadi lah untuk bahan-bahan lemaknya itu kita pakai minyak alami itu Pak. Jadi alaminya di situ, kemudian kita tambahi ekoenzim yang Minyak alami itu Pak. iya. Minyak alami ini Minyak sawit, minyak Ya, kelapa, minyak kelapa, minyak sawit itu iya itu. minyak zaitun. Ya. Terus kemudian untuk apa itu? Kalau sabun gini kadang-kadang apa ya? Terjilat gitu ya. Itu kan pahit gitu. Sama juga nih. Mungkin bisa dicoba. Ya karena ini kan mengandung herbal gitu banyak gitu loh. Saya kira ada nggak begitu berbahaya. Sabunan lo asli tekan mulut itu. Lah kadang-kadang cabut-cabut cacah cilik soalnya dicakoti kemudian keliru pahit gitu. Oh iya. pahit lah. Ya, Iya, pahit, ini Ya belum pernah ngicip. Belum pernah. Sekarang aja. Mungkin bisa dicoba. ini ada Kalau pertanyaan. sabun kimia pahit Pak, itu karena basah kok Pak. Pahit basah itu. Karena Pak. ada lagu Iya, tikus makan sabun itu kan udah. itu. Tapi kalau ini anu Pak, ini enggak kelihatannya juga enggak pahit Pak, karena tikus itu mau nih Pak. Iya itu. Oh, tikus mau loh. Mau itu. Karena itu juga dari Mau. bahan-bahan tadi. Bahan-bahan iya, bahan-bahan alami jadi tikus mau itu Pak. Bahaya dong Pak. Iya. Dikit-dikit. Ayo. Ayo. Ya, monggo. Ini ada Mas Arianto Eko. Ya, Mas ya. Pertanyaannya, Alhamdulillah produk sabunku sudah harum wanginya. Jadi tambah segar ketika mandi. Oh, seperti ini. Ya. Berarti sudah pakai ya. Sudah ini. Positif nih. Ya, Ya, alhamdulillah. sering di pagi itu kalau Kenapa? ya beliau itu kalau ada apa wawancara gitu biasanya Oh, beliau lewat. lewat. Ya, absen. Begitu ya Mas Eko ya. Ya, Udah pakai berarti ya. Udah pakai. Ye. Terima kasih. Terima kasih, nanti kalau sudah habis segera nanti hubungi. Malah segera dihabiskan saja Mas. Gimana caranya? Sabun mandi terus biar seger. Ya normal saja lah. Sambil kita survei apa ya pengalaman ini sabun dipakai berapa waktu kan bisa Oh, nanti iya. Iya, dari iya, tanggal iya, berapa iya. sampai tanggal berapa habisnya tanggal berapa oh ini dibandingkan Iya, iya. Iya. Baik Pak, untuk sabun ekoenzim ini tidak ada expirednya Pak. Nah, ini tidak ada expirednya Pak. Jadi kalau semakin lama malah justru semakin baik asal disimpan. Ya, di suhu berapa ini kalau nyimpannya pakai iya, ukuran nggak itu? sudah. Suhu lingkungan suhu kamar saja. suhu kamar, ya. Iya, suhu kamar saja. Kan dan pemakaian juga cepat sirkulasinya. Iya, iya, iya. Nah, Tidak ada Untuk expired. aromanya sampai batch kedua ini apa aja yang sudah diproduksi? Aromanya itu banyak Pak. Jadi ada Yang diproduksi Yang sudah ada serai, ada vanilla, sama vanila, mawar. ada mawar. Sudah ada apa ya? Green tea ada apa itu? Kemarin kita nyoba Jasmine. melon tapi Iya. masih volumenya masih kecil. Jadi Itu. belum Melon. banyak keluar. Ya, mungkin Nanti ada malah masukan Vanila ya, disukai. banyak aromanya itu. Iya. Itu tinggal main di apa kalau fragrance oil apa? parfumnya Iya, Iya, banyak. parfumnya, Tinggal main di mainnya parfumnya. parfumnya. Iya, Tambah main di tapi parfumnya. basic sabunnya bahan dasarnya sama Sama bahannya. Jadi yang membedakan adalah parfumnya. parfumnya. Parfumnya dan ekoenzimnya. Jadi bisa beda-beda. Beda-beda. Jadi tergantung kita menggunakan gula merah atau gula pasir atau molase udah. Kok ada gula pasir Iya. juga Pak? Bisa. Berarti ada rasa manis kadang-kadang. Oh, iya, tidak ya. Dan ini iya, pembuatan iya. enzim. Pembuatan Ini ekoenzimnya. enzimnya. Iya, iya. Enzim tadi kan dijelaskan tidak hanya untuk Ya, kalau itu- ini pakai itu yang- enzimnya pakai gula merah. Iya, gula merah. Ini. Jadi yang mempengaruhi warna sabun di samping pewarna itu tadi juga itu. Ya. Juga ekoenzimnya. Oke. Nah itu kan jadi paham gitu loh kenapa ini dikatakan sabun herbal. Gitu. Selain membersihkan juga menyehatkan Menyehatkan kulit. kulit. Iya. Tadi yang jelas baca itu. Iya. Ya.
Seres selain juga melembutkan, menyehatkan menghindarkan kulit, dari ya. bakteri dan gigitan nyamuk. Nah, kalau yang serai, ya. Ya serai gitu ya. Iya, yang serai. Mungkin udah nggak pakai belonyo-belonyoan lagi, langsung tenang tuh. Ini tidak hanya sekedar sabunnya loh Pak, ekoenzimnya itu. Iya. Kalau kita produk itu Pak, kita produk itu juga dapat menyelamatkan lingkungan Pak, menyelamatkan bumi. Karena apa? Jadi ekoenzim itu kan menghasilkan itu hasil fermentasi dari ekoenzim itu sendiri dapat mengubah polutan-polutan udara itu menjadi aman itu Pak untuk lingkungan, untuk bumi, untuk lingkungan kita itu ya. Iya, jadi tidak hanya Bicara alam berarti. Greenpeace ya. Bapak Jovan itu backgroundnya apa ini? Oh saya pendidikan kimia Pak. Iya pendidikan kimia. Iya pendidikan kimia kebetulan ini sudah saya di IKIP Semardi UNES Pak dulu di IKIP Semarang. Ya, Di Semarang sekarang kan dari UNES. jadi UNES Pak iya. Iya. Saya masih meragukan. Sering uji coba Pak? Nyonya sering Pak, jadi sering. Kok nyonya? Iya, ini jadi kolaborasi antara Suami istri Pak. Iya. Kolaborasi. Jadi Nyonya Apa Ikarep dulu ketemunya di kampus juga Pak? tidak. Kalau istri di Kebetulan istri bekerja di laboratorium RSUD Sukoharjo. Sukoharjo. Iya. Tapi nggak ke kampus Pak. Analis kimia bukan? Iya. Analis kimia? Iya. Analis. satu Ya, jurusan. wes, Masih itu udah. alirannya masih sama. Jadi Mazhabnya masih sama itu. Ya. Berarti tidak semua orang paham tentang kimia kan? iya, betul Pak. Iya, betul. Itu bimbing kimia untuk film Pak. Aku elek. Aku ki sing Sing apik apa? iki Nah, kimia, biologi, fisika. Wah, matematika? waduh. Aku tambah siji matematika. Cai PS berarti. Jurusan IPS. Oh gitu, ya alhamdulillah. Iya, terus zaman sekolah penjenengan mesti wah jago niku fisika, biologi. Ini orang-orang serius. Orang-orang serius sih Pak. Iya. Tapi menghasilkan produk-produk yang kita konsumsi setiap hari gitu ya Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi kolaborasi antara Pikonda Surakarta, pemuda dan warga Ya, yang punya UMKM untuk produksi ini. yang Nih, selama ini pemasaran hanya di akad pagi atau sudah Sama mulai- di ini di warga-warga mulai kita menghubungi pengurus mungkin untuk melihat kebutuhan warga apa, berapa. sosialisasi juga ke cabang-cabang atau gimana untuk menawarkan produk atau? Jadi kita sosialisasikan ke terutama pimpinan-pimpinan cabang seperti itu untuk mesondingkan ke warganya, kemudian juga mendistribusikannya juga gitu. Jadi memang bisa langsung dicoba lah intinya, karena ini juga merupakan kebutuhan yang mendasar ya sehari-hari. Jadi ya monggo kalau yang belum pernah mencoba dicoba, nanti dirasakan kelembutannya gitu sabunnya ini gitu. Dirasakan manfaatnya. Ya manfaatnya. Dan dipertimbangkan memang ini ke herbalnya ya. Iya. Jadi Betul maksud- alami ya, Alami. sabun alami. Natural Pak, natural. Ya. Jadi tidak membuat produk seperti yang khalayak biasanya. Pada umumnya enggak, harus Ya, beda Pak. harus Harus beda ini. Dan ada nilai. Iya, dan Dan nilai ada harus nilai beda. di Ya. dalamnya ini. Termasuk ekoenzim yang menyelamatkan bumi. Iya. Hanya sebatang, tapi Ada peran ada perannya. kita ya. Kontribusinya gitu. Bicara alam. Iya. Terus ada FM. Enak acaranya. Antri ya. Ya nanti kapan-kapan Iya. bisa talk-show lah. Siapa? Selain ini, jadi seperti pasta gigi itu bisa juga Pak ya? Belum mencoba Pak. Ya, Belum mencoba. Tapi kalau fungsi dari ekoenzim itu kalau kita bisa buat pasta giginya, itu bisa ditambahkan situ Pak. Karena apa? Untuk ekoenzim itu, jadi kalau sakit gigi biasanya kalau tidak terlalu sensitif, kumur dengan ekoenzim itu, sembuh. ya mengurangi Pak. Jadi paling tidak, paling syukur bisa sembuh itu. Ini. Kalian belajar ekoenzim itu apa? Ya
Ini awalnya dulu pas COVID itu kan dua tahun itu Pak. Iya. 2 tahun itu Iya, iya. kantor kan juga Ya. bekerjanya kayak itu. Jadi nyonya sama saya ya menekuni itu Pak. Jadi Oh, itu semedinya iya, dapatnya kayak gitu. iya dapat itu secara YouTube itu Pak. Itu jadi pelatihan memang YouTube itu nanti berapa jam itu bisa dapat sertifikat. Jadi seperti nyonya ini juga. Apa ada komunitasnya Pak? Ada komunitas Ekoenzim Nusantara itu ada Pak. Anggotanya Belajar, sih, bisa membuat, Iya. terus nanti ada legalisasinya lewat sertifikat itu. Iya. Tidak hanya itu, bahkan punya satu komunitas Ekoenzim itu kalau ada produk-produk baru bisa dilatih itu Pak, ada bisa itu. Nah, itu. Dan itu di beberapa kalangan kan baru tahu ya. Ya, baru tahu itu Pak ya. Ekoenzim itu kayak gini loh, kayak gini. Oke, alhamdulillah. Terus ke depan ini mau produksi 5.000. Iya. Gimana Mas? Ini udah 5.000 harganya. Harganya. Piece-nya itu loh. Iya. Ya. Sudah punya berapa ini angkatan kedua berapa? Masih sama 1.000. Masih Ya. 1.000 ya. SDM-nya belum tambah berarti. Sebenarnya lebih ke alat sih kalau Oh, alat ya. ya. Apa alatnya? Yang pertama kan gudangnya kan kita masih hanya satu ruangan saja. Jadi kan berapa ruangan tuh? lah kan kalau misalkan 1.000 itu ruangannya itu udah kayak hampir penuh gitu loh. Untuk Jadi mendinginkan tadi ya. ya misal mungkin kedepannya pengen tambah rak Bisa atau- disusun. Oh disusun. Ya. Oke. Lebih efektif apa? Iya. Efisien tempat ya. Iya. Yang tempat. Ya. Kalau alat-alat yang lain untuk memproduksinya, memang sudah ada alat tinggal beli atau gimana ya? Alat Atau perlu membuat? alatnya ya kalau blender ya beli ya. Beli. Tapi yang membuat itu cetakannya kita buat sendiri dari pipa itu. Cetakannya itu. Ya. Ya harapannya nanti kalau ke depan misalkan sabun ini lebih banyak lagi yang bisa ya meminati atau merasakan manfaatnya. Ya harapan kita nanti produksinya akan lebih meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ya kalau diperlukan bisa jadi nanti kita mengadakan mesin-mesin yang lebih canggih untuk mengolahnya biar lebih meningkat lagi seperti itu. Cetakan-cetakan yang menarik gitu. Ya, salah satunya itu. Nah, Ya kayak tadi. nanti Pas C, tangannya kan. C ada mereknya, ada lekuan itu Tuan tadi. untuk tangannya kan langsung templok ini. Bisa. Insya Allah bisa. Ada pertanyaan ini Oh, seperti ini apa? dari Ibu Asri di Karanganyar. Pak narasumber di Wedangan MTA TV, sabun produk Anda selain untuk badan, apa ada untuk cuci baju, apa ada testernya ya, untuk contoh yang dibagi gitu. J. Kalau dari proyek kita ini sampai saat ini belum, tetapi mungkin Pak Joko bisa cerita apakah sudah pernah membuat ya itu yang sabun-sabun deterjen itu. Kenapa? Jadi sabun cair itu sudah kita buat Pak. Deterjen cair. Ya, deterjen sabun cair itu sudah kita Cuci buat. baju ya. Sabun cair mandi juga sudah kita buat. Kemudian sabun cair untuk laundry juga sudah kita buat. Kemudian sabun untuk cuci peralatan sudah kita buat. Cuma kalau di Beacon ini kita belum ada. Belum. Ya, MU-nya belum ada. Proyeknya belum ada. Ya. Itu. Berarti ya ke depan Tapi tidak menutup kemungkinan. tidak Ya, menutup J. kemungkinan kan. Ya. Setelah ini kan bisa berjalan, tinggal tambah produk, tambah Betul, produk. Produk tambah produk ya. Rencana kita juga sabun kristal itu kalau memungkinkan yang kayak Apa itu? yang Sepeda motor. bukan yang sapu itu loh, yang putih itu loh, yang kayak merek. Deterjen. Deterjen itu kita punya wacana itu juga. Kemudian ya sabun-sabun yang cair tadi yang disebutkan oleh Pak Joko itu. Rencananya ya mana yang lebih memungkinkan. Tetapi kita memang untuk pertama kali kita coba push dulu ini gitu produksi ini. Harus ada langkah awal. Ya. Intinya kan di situ. Iya, iya. Langkah awal saya melakukan saya kan melangkah nanti akan ketemu apa di jalan. Nanti kita teliti. Kita evaluasi. Atau varian produk ini
dicoba dipasarkan meskipun dengan jumlah yang lebih kecil dulu begitu ya. Ada tes ombak dulu, ini yang deterjen, ini yang sabun laundry, ini sabun apa begitu. Nanti kira-kira peminatnya banyak yang mana. Nah, kita sudah kelihatan peminatnya banyak yang sabun laundry, oh maka yang di-push lebih di sabun laundry. Itu gambar masukannya. Terima kasih. itu kan ya yang penting langkah dulu ya Pak. Nanti action dulu. Dan kita cari alternatif. Ya sudah kita buat sendiri saja. Ya. Kita punya tenaga ahli profesional di bidangnya. Ya. Langsung eksekusi. Ya, beberapa bulan sudah launching ya ini. Ya. Udah beredar. Nah, mudah-mudahan nanti dengan di angkringan ini, sosialisasi ini mungkin lebih banyak lagi yang mencoba dan merasakan manfaatnya, kemudian juga menjadi alternatif dari produk-produk yang di luar sana gitu. Jadi sehingga kita bisa saling menguatkan lah intinya di warga ini. Produk-produk kita sendiri digunakan oleh warganya sendiri seperti itu. Siap berapa piece Mas produksinya dengan itu maksimal misalnya lebih dari 1.000 udah sanggup? Insya Allah bisa. Bisa ya? Bisa, lebih ya. dari 1.000 udah bisa ya? Bisa. Nah, tinggal meluaskan pasarnya saja. Ya. Komunikasi, sosialisasi, kalau kita hidup bareng kan enak kan? Iya. Tinggal sosialisasi. Hidup bersama jamaah ini maksudnya. Oke. Mas diundang dulu lagi. Iya, masih kita nantikan bagi Anda, masih ada kesempatan seperempat jam lagi. Diminum. Telepon silakan di 021 679 3000, SMS WA di 08112 55 3000. Masih kita nantikan untuk yang lainnya. Oke. Atau testimoni juga bisa ya. Testimoni yang sudah pakai tadi memberikan masukan saran, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Gimana? Menerima saran-saran. Iya, sudah. Nggak apa-apa. Terima kasih saya. Betul. Masukannya. Masukan lebih bagus. Iya, meningkatkan nanti ke depannya. Berarti itu menandakan kalau wah ini ada respon. Betul. Kan kalau udah beli, udah pakai. Ya gitu. Terutama yang warga di Solo, ya kota. Ya. Warga kota itu sudah semua sudah cabang sosialisasi. Kalau sosialnya sudah, tapi untuk distribusinya kayaknya belum mencukupi. Tapi nanti kita, insya Allah batch kedua ini yang belum, insya Allah nanti bisa. Iya, karena kemarin yang pertama itu 1.000, ya, karena dipasarkan juga di ibu-ibu juga yang di luar-luar Solo juga ternyata kalau pas lewat ibu-ibu itu di luar Solo juga. Nanti mudah-mudahan nanti batch kedua ini lebih banyak lagi yang bisa, terutama warga kota Solo gitu. Sukoharjo malah belum disosialisikan ya. Padahal ya pembuatnya orang Sukoharjo ya malah belum di. Iya, Pak. Tapi jenengan dirangkul wong Solo, Pak. Nah, itu karena nanti gitu. Teliti kalau punya warga yang punya potensi kan. Punya potensi ayo kita buat yuk. Selama ini jenengan pernah buat sampai 1.000? Belum, Pak. Belum. Ini diamali sama teman-teman Pikonda. Kalau rata-rata buatnya berapa, Pak? Kalau buat satu produk misalnya sampo itu jenengan buat untuk internal keluarga, untuk tetangga gitu. Kalau sabun cair itu ya Pak, itu produknya kan sudah bermacam-macam, jadi ya tergantung aja ya permintaan gitu loh kan ya itu online itu Pak jadi dijual online. Iya benar. Tapi sementara ini karena dari Pikonda ini sudah itu itu kita kalau online itu kesulitan nyonya itu pagi kan dinas itu Pak ya. Masih tadi itu ya. Wah, ini sudah mulai nanti ada tim khusus. Ya, betul. Menambah tim produksi ya. Jadi kalau produk itu sebenarnya sudah bermacam-macam ya Pak. Bermacam-macam ya. Hanya memang tidak bermerek selama ini. Dan yang baru bermerek ini ya produk Sabunku ini. Kalau macam pribadi dari Pak Jokowi. Iya, yang tadi. Hari ini. Ya, betul. Itu jadi sebenarnya tinggal ngasih merek sih Pak. Iya kan, tinggal ngasih merek saja. Kekuatan
penjualan. Produksi dan penjualan. Produksi dan penjualan kan. Betul, betul. Ya itu potensi sebenarnya sudah Iya, dikasih betul. Allah begitu banyak. Ya. Kalau Mas Usman ada pikiran untuk inovasi pemasaran begitu tentang produk ini? Untuk inovasi pemasarannya kan kita masih ikut ke Bikonda untuk bagian pemasarannya. Ya mungkin kalau kita mau ekspansi kan pasti bayangannya kan ke online ya. Ekspansi. Oh ya. Ya, tapi kan di situ Melengkapi. masih banyak hal-hal yang harus dilengkapi dulu. Ya. Ya bang, sekarang mau tidak mau ke sosmed itu harus dipersiapkan. Bahkan ada tim sosmed. Ya. Ada tim sosmed, kemudian dia yang menerima orderan, packing, kirim. Udah. Jadi nanti kalau produknya banyak itu, kalau online itu harus ada adminnya Pak. Ya, iya. Iya, kalau ada adminnya. Ada admin yang siap nanti diorder kapanpun. Iya, kapanpun. Ada timnya. Nah itu packing, kirim, udah keluar kota. Mas Usman nggak sampai ke sana sebagai admin itu? Belum. Oh belum. Ya. Produksi saja kan. Ya. Orderan dari sana. Baru mulai intinya. Ya nanti mohon doanya mudah-mudahan bisa berkembang sampai sana gitu. Juga bisa menginspirasi ya. Ya. Itu yang paling penting. Mungkin itu tidak ora nyata, maksudnya menginspirasi dari daerah lain. Ya. Gitu untuk membuat produk bisa dijual untuk warga sendiri, dari warga sendiri. Tidak mesti produk seperti ini. Ya. Produk-produk makanan, minuman, Betul. yang punya keahlian itu dari warga diproduksi banyak, dijual mahal. Itu juga bisa menginspirasi. Iya. Nanti akan habis itu ilmu. Ya, dan rencana memang produk dengan kemasan seperti ini sudah maksimal atau mau ditingkatin seperti apa? Itu sudah final atau mau nanti diinovasi seperti apa produknya, Mas? Desain bentuknya itu sudah sebetulnya sudah banyak macamnya Pak. Tapi karena ini mendesak ya, kebutuhannya itu mendesak, jadi kita belum sampai ke situ Pak. Jadi paling hanya bulat, kotak, oval. Nah, oval itu malah sudah ada cetakan aja Mas. Ya, kalau yang cetakan oval, cetakan yang ada bentuk-bentuknya seperti itu kan sebenarnya juga ada. Tapi kan karena cetakannya itu silikon dan kapasitasnya itu kecil, jadi kalau mau Lebih kecil berarti dari ini? bukan ukurannya, tapi Jumlahnya. jadi satu cetakan itu cuma bisa untuk 6 produk. 6 ya. Ya. Jadi kelamaan ya? Ya. Kelamaan. Karena belum punya. Jadi kalau pakai pralon tadi itu berapa itu? Bisa jadi berapa ya? Semakin panjang peralonnya semakin banyak. Ya, kurang rekoso untuk ngetok gitu. Iya. Dipotong-potong. Berapa meter itu pralonnya? Cuma sekitar 30 sentian. 30-40 ya. senti ya. Iya, pertimbangannya juga biar ngeluarinnya gampang juga. Bulan atau Mengeluarkan mudah, gampang diproduksi, gampang dicetak. Itu masuk pralon. Swaga. Disogok. pralonnya itu lagi dipotong dong. Itu si anu ya. Jadi terangke kene to. Coba gimana? Jadi peralonnya itu kita lapisi pakai kertas minyak, tuangkan campurannya, ditunggu 24 jam. Biasanya udah bisa dibuka peralonnya, tarik keluar bisa. Dari keluar gampang. Buka pralonnya, tapi pralonnya Ditutup kan, bawahnya ditutup dong kan? Bawahnya ditutup itu. Oh, tak kira pralonnya dibelah. Enggak no, untuk peralon biro bisa tekan kene tekan laut Karimun Jawa. Dibelah ya? 30 cm. Terus dibelah. Buka tutup itu. Oh, Jadi dikunci juga pakai bisa karet cetakan. gitu ya. Dikunci pakai Dikunci pakai kunci karetan cetakan juga ya. bisa. Bisa. Tapi kalau jenengan itu karena sogok ini sekarang siji kok gitu. main terang gitu. Wes kemarin terakhir. Bales sih. Itu berarti memang utuh ya. Keluar itu ya. Ya. Tinggal nanti di Itu kan belum kering banget masih. Kalau masih Gembur itu? baru satu, ya udah bisa menahan bentuknya sendiri. Ya. Berarti sudah bentuk kayak gini, Ya. Potong-potong. tinggal menyusut berapa sedikit ya berarti untuk pengeringan itu.
itu pesen yang model Gimana? glondoran gede kan bisa ya. Terus nganggone Oh ini. malah guling. Gini ya. Ya, barangkali Mas Usman kalau nanti seperti itu pabriknya apa? Iya. Sabunnya dipakai guling. Aneh loh malah ini kan. Gitu. Ini dari Mas Eko lagi. Acara Witangan malam ini sungguh gayeng. Oke. Salah satu narasumbernya, salah satu pewawancaranya dan komentatornya adalah Gelombang 13 yang dirembuk tentang persabunan. Lain kali yang dirembuk di acara ini tentang fried chicken. Tetap semangat Om Abdul Wahid. Terima kasih Mas Eko. Terima kasih Mas Eko. Ya. Sehat-sehat selalu. Nanti Jangan lagi ya lupa Mas. sabunan lo ya. Pakai sabunku. Iya. Sudah dong. Ya sudah. Udah beli lagi. Iya. Sebaiknya pakai sabunnya sendiri-sendiri aja lah. Iya. Loh, lah iya no. Lah iya. Di sini no. Loh, iya, Ini suruh pakai sabunku. kalau mau nanti kan sebelah. Oh iya. Udah ya identifikasi ya berarti. Ya Mas Eko, terima kasih atas supportnya. Masih semangat terus. Ya, ini mungkin apa tawaran dari Bikonda ke Pak Jovan selaku waktu itu Pak Jovan sudah diidentifikasi oleh Bikonda atau Mas saya itu bisa buat sabun loh atau gimana waktu itu? Iya. Awalnya itu memang saya sudah mengeluarkan produk saya taruh di tokoku itu. Ya. Nah, itu Oh, awalnya. apa waktu itu ya sabun gitu? Ya, Sabun juga, bukan Sabun juga. sabunku, sabun. Sabun produknya Pinox Bapak. body Sabun apa? ya. Sabun apa? Iya sabun itu kan gitu. Oh. Awalnya saya memang sudah menaruh Di prototipenya sabunnya dari itu. Iya. Dari ternyata situ dari Bikonda itu punya rencana Program, kunjungan ke rumah lah itu. Oh begitu, survei gitu ya. Survei ke rumah itu. Akhirnya mengendus penjenengan itu ya. Ya. Punya keahlian, keilmuan tentang ini, terus geng Iya. dibuat produk lebih banyak lagi. Banyak lagi. Yang Ya. dipasarkan lebih luas. Iya. Ya meskipun ini masih tetap kalangan sendiri kan. Betul. Iya. Betul. Kalau produk yang dulu sempat dipajang itu laku Pak? Ya awalnya memang yang susah itu sosialisasinya Pak. Jadi sabun orang awam kan taunya ini kok lebih mahal. Nah, biasanya cuma harga itu Pak. Jadi harga itu. Cuma harga itu Pak. Jadi yang susah itu sosialisasinya itu Pak. Salah satunya kenapa mereka bisa harga murah karena produknya secara massal. Iya. Besar. Dan yang namanya sabun ekoenzim Nasional, tidak bisa Pak dibuat secara besar-besaran, itu harus proses itu Pak. Ya. Itu. Ya. Dan berarti selama ini dengan digandeng Bikonda itu ada sesuatu yang signifikan di sana untuk lakunya barang-barang atau produk-produk ini Pak? Ya. Jadi karena sudah digandeng Bikonda itu, yang jelas produksinya semakin meningkat itu Pak. Yang jelas itu lebih banyak Ya. Jadi tidak hanya itu saja Pak, nanti termasuk kualitasnya ya kita perbaiki juga akan itu. dievaluasi terus ya. Dievaluasi terus masukan-masukan dari konsumen itu kita Ya, jadi ternyata dengan kebersamaan itu sangat membantu dalam kita berwirausaha begitu ya Pak. berwirausaha. Ya. Baik, mungkin dari Mas Abdul Wahid bisa ada yang disampaikan terkait dengan produk. Pesan terakhir. Ya, terima kasih atas waktunya sudah diundang di wedangan ini yang mudah-mudahan gayeng dan bermanfaat. Harapan kami dari Bikonda Surakarta dengan proyek sabunku ini mudah-mudahan lebih banyak lagi warga yang
bisa merasakan manfaatnya. Kemudian juga tadi tujuan awal mula kita ini adalah memberikan alternatif dari produk-produk yang di luar sana. Kemudian juga nasihat Al-Ustadz juga untuk lebih meningkatkan kemandirian kita dalam memenuhi kebutuhan dasar dari warga kita sendiri. Ya, harapan kami warga-warga di Kota Surakarta khususnya, kemudian nanti mudah-mudahan juga warga MTA secara umum bisa menggunakan sabunku ini, karena sabunku ini benar-benar tadi dari warga, oleh warga dan untuk warga. Mudah-mudahan kita saling bersinergi, saling berkolaborasi untuk bisa lebih meningkatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, terima kasih Mas Wahid, Pak Jovan dan Mas Usman telah hadir di acara wedangan ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa bagi Anda yang saat ini masih sabunan, masih menggunakan sabun dari produk-produk yang biasa, yang notabene masih berafiliasi dengan produk-produk Zionis, maka real aksi nyata Anda dengan membeli produk sabunku. Bagi Anda yang bingung untuk mendapatkan produk ini di mana, silahkan di setiap Ahad pagi datang ke acara pengajian Ahad pagi, maka di tokoku juga ada sabunku. Rp5.000 Anda pakai, Anda tidak dicokot nyamuk. Dan akhirnya saya Janto, saya Fauzan, dan juga Mas Wahid, Mas Jovan, dan Mas Usman pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.